Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erifatul Herawati, NIM 6301021011050 dari kelas PS 4D. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis Islam dari bisnis keripik pisang Banyam-Nyam. Pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu latar belakang, profil usaha, aspek SWOT, aspek hukum, aspek syariah dan halal, aspek sumber daya insani, aspek operasional, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi sosial, dan yang terakhir aspek AMDAL. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu produsen buah pisang terbesar di dunia. Hal ini membuat ketersediaan bahan baku untuk pengolahan buah pisang menjadi relatif mudah. Produk olahan buah pisang juga memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia maupun luar negeri. Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan, seperti keripik, sale pisang, putu, dan lain-lain. Besarnya potensi tersebut mendorong terbentuknya peluang bisnis ini. Adanya bisnis ini diwujudkan dalam bentuk produk keripik pisang dengan menciptakan keripik pisang yang memiliki banyak varian rasa. Nantinya produk ini akan dipromosikan dengan memanfaatkan digital marketing, yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu profil bisnis. Bisnis ini bernama keripik pisang Banyam-Nyam yang akan dimulai pada bulan Juli tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar. Untuk lokasinya, bisnis ini berlokasi di RT 8 RW 1 Dusun Kerajaan, Desa Kasongo, Kecamatan Unta, Kabupaten Semarang. Dan kontak personnya dapat dihubungi melalui WA dan Instagram. Selanjutnya, visi misi dari usaha ini yaitu visinya menjadi produsen olahan keripik pisang terkemuka yang memberikan kualitas dan pelayanan terbaik serta inovasi produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar. Sedangkan misinya antara lain, yang pertama, menyediakan keripik pisang berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan bergizi untuk konsumen. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang terbaik dan memenuhi standar kualitas untuk memastikan kehalalan, keamanan, dan kelezatan produk. Dan yang ketiga, melakukan inovasi produk secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar yang terus berkembang. Aspek yang pertama yaitu aspek SWOT. Aspek SWOT yang pertama yaitu kekuatan. Antara lain, yang pertama, buah pisang merupakan bahan baku yang mudah didapat dan relatif murah di Indonesia. Yang kedua, varian produk yang beragam sehingga dapat menarik minat konsumen yang beragam. Dan yang ketiga, kemasan produk keripik pisang yang dirancang menarik dan inovatif sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, rentan terhadap perubahan musim dan pasokan buah pisang yang tidak stabil. Yang kedua, rentan terhadap perubahan tren pasar dan preferensi pasar. Dan yang ketiga, persaingan yang ketat dengan produsen keripik pisang lainnya. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan pasar akan makanan sehat dan ringan semakin meningkat, termasuk keripik pisang yang memiliki kandungan gizi yang baik dan rendah kalori. Yang kedua, produk bisnis keripik pisang dapat dijual di berbagai pasar seperti pasar tradisional, minimarket maupun toko online. Dan yang ketiga, peluang untuk mengembangkan varian rasa atau jenis keripik pisang yang baru dapat menarik minat konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari produsen keripik pisang lainnya yang telah memiliki merek yang lebih dikenal. Yang kedua, perubahan tren konsumen dan preferensi masyarakat terhadap makanan ringan. Dan yang ketiga, ancaman krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi yang dapat mempengaruhi permintaan dan distribusi produk. Selanjutnya yaitu aspek hukum dan aspek halalnya. Untuk aspek hukum sendiri, keripik pisang Banyam-Nyam akan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan melengkapi beberapa berkas. Sedangkan untuk aspek halalnya, keripik pisang Banyam-Nyam menggunakan bahan buah pisang kepok yang berkualitas dan dibeli fresh dari pasar. Dalam proses pengolahannya,
menggunakan peralatan yang bersih sehingga memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang baik. Produk ini nantinya akan mengajukan izin PIRT dan permohonan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Yang keempat ada aspek sumber daya insani. Yang pertama tentang rencana sumber daya insani. Karena baru dimulai, maka bisnis keripik pisang Banyuanyam ini belum memiliki karyawan. Sebagai usaha perorangan, maka seluruh kinerja dan tanggung jawab pekerjaan akan dilakukan secara mandiri oleh pemiliknya. Pemiliknya yaitu Arif Fatul Herawati, bagian pemasaran Arif Fatul Herawati, keuangan Arif Fatul Herawati, dan bagian produksi Arif Fatul Herawati. Bila peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, maka akan merekrut beberapa karyawan yang berasal dari beberapa remaja dan ibu-ibu rumah tangga sekitar. Selanjutnya tentang pengembangan sumber daya insani. Pengembangan ditingkatkan dengan adanya masukan dan kritikan dari konsumen serta mengikuti berbagai workshop, seminar, atau pelatihan seputar bisnis. Pengembangan ini tidak hanya berlaku kepada pemiliknya saja, tapi juga berlaku pada karyawannya. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek operasional. Yang pertama tentang analisis kualitas produk. Keripik pisang Banyuanyam menggunakan bahan dari buah pisang kepok karena mempunyai rasa yang manis dan teksturnya yang tidak mudah hancur. Pisang ini dibeli dari pasar atau langsung dari petani pohon pisang setempat. Tidak hanya menyediakan keripik pisang rasa original, tapi juga terdapat berbagai varian rasa lainnya seperti coklat, stroberi, matcha, dan tiramisu. Kemudian keripik pisang akan dikemas menggunakan kemasan plastik tebal transparan atau standing pouch dengan berat 200 gram. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis proses produksinya. Keripik pisang Banyuanyam diproduksi setiap hari dengan sekali produksi yang menghasilkan minimal 20 kemasan. Pengolahannya masih menggunakan alat manual seperti pisau, wajan, kompor, dan baskom. Keripik pisang Banyuanyam disimpan dalam lemari khusus supaya produk tersebut dapat bertahan lama dan terjaga kualitasnya. Selanjutnya aspek keenam yaitu aspek pemasaran. Pemasaran produk ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk-produknya secara online. Kami akan memposting foto-foto yang menarik yang berisi informasi tentang produk tersebut, promo yang menarik, dan beberapa konten digital yang menarik konsumen. Untuk segmentasi pasarnya ditujukan kepada segala kalangan, baik usia muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan. Namun produk ini lebih diprioritaskan pada para pecinta olahan pisang dan para remaja perempuan yang cenderung lebih doyan makan atau ngemil untuk mengonsumsi makanan ringan. Sedangkan untuk marketing mixnya yaitu produknya antara lain yang pertama menentukan kualitas keripik pisang yang baik, lezat, dan teksturnya yang renyah. Yang kedua menawarkan berbagai variasi rasa seperti coklat, stroberi, matcha, dan tiramisu. Yang ketiga memperhatikan kemasan yang menarik dan informatif untuk menarik konsumen. Untuk price atau harga, yang pertama menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi konsumen. Yang kedua memberikan penawaran khusus atau diskon untuk menarik pembeli. Dan yang ketiga, memperhatikan strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk dan posisi pasar. Untuk place atau tempat, yang pertama, menentukan saluran distribusi yang efektif seperti penjualan melalui toko-toko kelontong, supermarket, atau gerai. Yang kedua, menyediakan aksesibilitas produk yang mudah bagi konsumen, seperti melalui toko online atau penjualan di acara-acara pasar. Untuk promosi, yang pertama menggunakan strategi promosi yang tepat seperti iklan media sosial. Dan yang kedua melakukan kegiatan promosi seperti diskon, konten, atau program loyalitas pelanggan atau konsumen. Untuk people atau orang, yang pertama memperkerjakan karyawan yang ramah dan terlatih untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, melibatkan tim yang kompeten. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk memperoleh umpan balik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu proses. Yang pertama, memastikan proses produksi yang berkualitas dan higienis. Dan yang kedua, memperhatikan proses pemesanan, pengiriman, dan penanganan kritik pelanggan
agar efisien dan responsif. Dan yang ketiga, memperhatikan proses pengemasan dan penyimpanan produk agar tetap tegar dan tahan lama. Selanjutnya yang ketujuh yaitu aspek keuangan. Modal untuk merintis bisnis ini berasal dari modal sendiri sebesar 1 juta rupiah. Untuk aktivitas tetapnya totalnya yaitu 832.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya bahan baku total yang dikeluarkan yaitu sebesar 147.000 rupiah. Sehingga total dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan aktivitas tetap dan biaya bahan baku totalnya menjadi 979.000 rupiah. Harga jual dari produk keripik pisang ini sebesar 14.000 rupiah kecuali keripik pisang tiramisu yang sebesar 15.000 rupiah. Untuk penjualan dalam seharinya yaitu dalam sehari memproduksi 20 kemasan. Jadi total penjualan dalam sehari mencapai 284.000 rupiah. Untuk laporan keuangannya yaitu modal sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya penggunaan dana untuk aktivitas tetap dan biaya bahan baku sebesar 979.000 rupiah. Arus kas bersih dari modal dikurangi penggunaan dana yaitu 1 juta rupiah dikurangi 979.000, hasilnya 21.000 rupiah. Untuk penjualan dari 20 kemasan tadi memperoleh 284 rupiah, sehingga pendapatan yaitu arus kas bersih ditambah penjualan 21.000 ditambah 284.000 rupiah memperoleh hasil 305.000 rupiah. Untuk beban sebesar 15.000 rupiah. Kenaikan investasi yaitu pendapatan dikurangi beban 305.000 rupiah dikurangi 15.000 rupiah, hasilnya 290.000 rupiah. Keadaan kas awal yaitu 0 dan keadaan kas akhir yaitu 290.000 rupiah. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL. Untuk aspek ekonomi dan sosial, PP Pisang Banyuanyam ini berdampak pada ekonomi yaitu penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil menengah, dan pendapatan petani pisang yang meningkat. Dan untuk dampak bagi sosialnya yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian budaya lokal. Sedangkan untuk aspek AMDAL-nya yaitu yang pertama, aspek lingkungan industri yang ditandai dengan munculnya pesaing dalam bisnis keripik pisang. Dan yang kedua, aspek lingkungan hidup yaitu bisnis ini berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian lokal, memberikan lapangan kerja, dan sebagai sarana memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbah produksi yang tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, limbah produksi seperti kulit pisang dapat diolah menjadi pupuk sehingga tidak merugikan lingkungan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.